monolaktim, dilaktim. Basa kuat pH 11 sampai 12, geseran batokramik signifikan 23 sampai 64 derajat, 46%. Data ini penting untuk uji konfirmasi forensik karena bisa membedakan kondisi analit. Penyimpanan plat memengaruhi stabilitas, faktor lingkungan harus diperhatikan. Nah, ini hasil dari jurnalnya dari studi gesekan spektrum UV senyawa asam barbiturat pada plat AI TLC G60R pengeluhan untuk keperluan uji konfirmasi. Nah, untuk kesimpulannya, L1 pH 1 sampai 10 tidak ada perubahan signifikan. L1 pH 11 sampai 12 gesekan besar batokromik hingga 64%. Pengeringan relatif stabil. Tapi penyimpanan bisa memengaruhi spektrum. Perubahan spektrum UV dapat dijadikan data tambahan dalam uji konfirmasi TLC densitometri barbiturat. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan dari kelompok lainnya bertanya. Mungkin supaya lebih tertib, coba dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 nggak ada ya berarti ya. Kelompok 2. Ada yang bertanyain? Digunakan LUN dengan pH yang berbeda-beda. Silakan dijawab. Mengapa digunakan LUN berbeda-beda? Selain ada jurnalnya, juga ada secara ini loh, secara umum dulu, baru masuk ke jurnal tadinya. Ya silakan dijawab dulu itu. Pertanyaan dari Putri. Kenapa digunakan LUN dengan pH yang berbeda-beda? Ya, kenapa LUN berbeda-beda digunakan? Karena setiap senyawa punya kepolaran dan sifat kimia yang berbeda, sehingga butuh kondisi evolusi yang berbeda agar bisa terpisah dengan baik. Selain itu, perubahan LUN, misalnya pH, bisa mempengaruhi pergerakan dan spektrum UV, sehingga membantu identifikasi lebih akurat. Apakah sudah cukup jelas? Jawabannya kayak ini ya. Bukan kepolaran lah kalau pH. Coba dari, ini coba saya jawab yang Putri ya. Ini kan konteksnya itu kan, apa namanya, dia menggunakan pH yang berbeda-beda itu buat melihat tadi ya. Tadi ada nilai R kan di situ kan. Nah, nilai R yang bagus atau nilai koefisien korelasi yang bagus itu dia harus mendekati 1 ya. Nah, si peneliti ini mau ngelihat tuh dengan pH yang berbeda-beda, ada yang asam ya kan. Kemudian ada yang basah atau mendekati netral, itu mana yang R itu mendekati yang paling bagus di situ. Nah, kalau dari sini coba yang mana paling bagus berarti? Di pH berapa dia? Di pH berapa tuh? Ini kelompok 7 jawab coba. Ini kan ngelihat doang tuh pH berapa paling bagus.
Bagus kelompok berapa? pH berapa jadinya? Paling bagus berapa jadinya? R-nya? Ya silakan, kelompok 7. R yang paling bagus yang mana? Astagfirullahaladzim, bedain jawab dari tadi loh. Capek. Oke, langsung jawab aja tuh dari Diva Ratna. Metode apa yang paling sering digunakan? Bapak izin menjawab. pH yang bagus itu pH 1 sampai 10. Kenapa paling bagus 1 sampai 10? Karena spektrum stabil, tidak ada perubahannya, Pak. Iya, maksud saya kan ini konteksnya kan nilai R-nya. Kalau dilihat dari nilai R-nya, itu pH berapa yang paling bagus? Karena strukturnya tetap dalam bentuk asam bebas, spektrum UV yang dihasilkan sangat murni dan konsisten, Pak. Astagfirullahaladzim, dibilangin ini konteksnya nilai R loh. Nilai R itu yang bagus, artinya linear, itu mendekati 1. Nah, di sini, di pH berapa dia yang mendekati 1? Tuh, lihat. Coba. 5, Bapak. Berapa? pH? 5. Coba lihat mana berarti. pH berapa berarti? 5 ya. Itu kalau lihat dari nilai R ya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan Diva Ratna. Metode apa yang paling sering digunakan untuk analisis turunan asam barbiturat di situ? Biasanya pakai apa sih? Pertanyaan, metode apa yang sering digunakan dalam asam barbiturat? TLC UEP, KLT dengan deteksi UEP karena cepat, sederhana dan cukup akurat untuk identifikasi barbiturat.
Apa coba diulang tadi jawabannya? TLC UEP PLT dengan deteksi UEP karena cepat, sederhana, dan cukup akurat untuk identifikasi barbiturat, Pak. Nah, pertanyaannya kalau misalnya nggak ada TLC UV itu pakai apa berarti? Bisa pakai apa? Bisa nggak ngerjain itu di lab stikis prima? Ya, bisa nggak kalau misalnya nggak ada alat tadi misalnya? Bisa nggak dikerjain di lab stikis misalnya? Bisa nggak? Kira-kira. Pakai spektrum UV bukan, Bapak? Nah, si barbiturat ini itu sifatnya asam atau basa? Ya, silakan coba. Yang lain silakan dijawab lagi. Ini kelompok 7 ini kebanyakan diem ya? Asam bukan, Pak? Kalau asam tuh P-nya berapa sampai berapa? Dari berapa sampai berapa? 7 sampai 8 bukan, Pak? Ya Allah, udah semester 4. Oke, lanjut lagi. Mengapa barbiturat dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri itu dari Amanatun? Langsung jawab ya maksudnya. Atau Nafisah tuh. Mengapa terjadi nilai yang sangat tajam saat berada di kondisi pH 11? Terus dari Arma nih, apa perbedaan efek batokromik dan hipsokromik? Ya, boleh dah itu. Saya batokromik pasangannya bukan hipsokromik ya, tapi hipokromik ya. Terus dari Fadla juga ada nih, mengapa data perubahan spektrum ini dianggap sangat penting dalam data konfirmasi forensik? Yang Puput tadi udah jawab ya nih ya. Kalau spektrum bisa berubah dari Diva Namira, bagaimana memastikan hasil analisis tetap valid? Ya, silakan jawab. Ini nggak ada yang jawab ini. Izin menjawab pertanyaan dari Amanatun. Kenapa? Jawabannya apa?
Ya, silakan jawabannya. Bentar, Bapak. Karena barbiturat dapat dianalisis dengan spektrofotometri karena sifat kimianya yang unik, yaitu struktur kromofor barbiturat memiliki sistem ikatan rangkap terkonjugasi atau gugus karbonil dan nitrogen dalam cincin yang mampu menyerap radiasi ultraviolet. Emang di apa namanya PPT-nya ada struktur asam barbiturat di situ? Ada nggak strukturnya? Itu jawabannya ya. Jadi karena si asam barbiturat mengandung gugus kromofor namanya. Gugus kromofor itu paling gampang kalau ada ikatan karbon dengan karbon yang selang-seling. Nah, otomatis dia bisa menyerap sinar UV sampai visible. Terus pertanyaan Nafisah tuh. Mengapa bisa terjadi perubahan nilai korelasi yang sangat tajam? Agak susah pertanyaannya ya. Coba yang ARMA dulu nih. Apa perbedaan efek batokromik dan efek hipsokromik? Gampang ini. Kalau di Google ada harusnya. Ya, udah nih, udah berapa lama nih jawabnya? Ayo, silakan. Ya udah saya jawab aja deh kalau nggak ada yang jawab dari kelompok 7-nya. Apa perbedaan efek batokromik sama efek hipsokromik ya? Nah, batokromik itu pergeseran panjang gelombang ya, pergeseran panjang gelombang. Pergeseran merah namanya batokromik ya. Nah, lawannya dari batokromik itu adalah hipokromik. Nah, kalau hipsokromik itu adalah kenaikan absorbansi ya. Jadi kalau efek batokromik ini silahkan didengerin ya, diperhatikan. Efek batokromik itu dia berkaitan dengan pH biasanya. Jadi kalau misalnya pH-nya berubah dari pH asli larutannya, itu dia bisa bergeser si spektrumnya ya, atau yang ada di spektrum. Nah, kalau efek hipsokromik itu tergantung dari pelarut. Ya, jadi kalau kalian ganti pelarutnya dengan pelarut yang mempunyai elektron bebas biasanya, itu dia bisa menaikkan absorbansinya itu, jadi dia lebih tinggi nanti nilai absorbansinya di situ. Nah, harapannya gimana? Harapannya dia nggak bergeser kalau misalnya kalian ubah pH-nya, dan dia bisa makin tinggi nilai absorbansinya di situ ya. Karena kalau makin tinggi berarti dia makin sensitif tuh si analisisnya atau metode analisanya ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Fadla, mengapa data perubahan spektrum dianggap sangat penting? Nah, karena di sini dalam uji konfirmasi, terutama dalam uji forensik biasanya, itu kita harus bisa membedakan beberapa sampel walaupun dia dalam golongan yang sama. Ini kan sampelnya kan dalam golongan turunan asam barbiturat. Nah, asam barbiturat itu ada beberapa tuh, ada fenobarbital, balbital, dan lain-lain. Nah, gimana caranya walaupun dia memiliki struktur yang mirip, dia tetap bisa dibedakan. Gitu. Ya. Terus dari buku tadi udah jawab ya. Nah, Diva Namira, bagaimana cara memastikan si spektrumnya hasil analisis tetap valid walaupun spektrumnya bisa berubah. Nah, dia kan tadi sudah dibahas bahwa dia itu stabil di pH 5 ya. Karena R-nya itu dia mendekati 1, lebih mendekati 1, sorry. Nah, gimana supaya dia tetap stabil? Nah, kalian bisa gunakan namanya buffer di situ. Buffer itu gunanya untuk menahan pH.
Nah, biasanya kalau misalnya pH-nya 5, berarti kita pakai buffer asam. Buffer asam itu biasanya campuran antara asam asetat sama natrium asetat ya, asam asetat plus garamnya di situ supaya nanti pH-nya itu nggak berubah gitu. Ini sama juga, saya Vilo udah dijawab ya tadi ya. Oke, dari kelompok 7 ada yang mau dijawab lagi atau ada yang mau ditambahin? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, saya komentari bentar ya. Oke, kalau dari penilaian saya, ini secara overall ya, atau secara keseluruhan ini presentasinya sangat-sangat kurang ya, malah dibandingin sama yang kelompok sebelumnya, yang sebelumnya juga sangat kurang, ini lebih kurang lagi gitu. Jadi saya harap di kelompok selanjutnya, di minggu depan itu jauh lebih baik ya nanti ya. Oke, itu dulu aja, saya mau share dulu bentar tentang asam barbiturat. Di close dulu aja. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi dan penyampaiannya. Kami tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini catatan buat kelompok selanjutnya, tolong jauh lebih baik ya dibanding dua kelompok yang awal ini gitu. Ini malah yang kelompok 7 jauh lebih jelek loh dibanding yang kemarin. Bentar saya share dulu ya. Udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, jadi ini saya ada tambahan sedikit mengenai analisis bioinformasi mengenai turunan asam barbiturat. Jadi untuk obat-obat barbiturat ini dia itu banyak digunakan sebagai obat-obat sedatif atau hipnotik ya. Berarti tadi sangat berhubungan dengan uji forensik kan, karena biasanya orang-orang yang menggunakan obat-obat ini bisa menggunakan, kalau secara berlebihan ya, bisa digunakan secara terlarang gitu. Makanya tadi digunakan forensik untuk mengidentifikasinya. Nah, ini adalah struktur utamanya dari asam barbiturat ya. Di sini dia mengandung atom N dan juga ada atom CO di situ ya, atau karbonil lah. Dengan struktur utamanya adalah cincin sikloheksana. Nah, yang diganti-ganti di asam barbiturat itu adalah gugus rantai sampingnya, yaitu adalah R1 sama R2. Karena dia namanya adalah asam barbiturat dan dia mengandung atau bisa melepaskan proton bebas di sini nih dari si N-nya di sini ya. Berarti dia umumnya bersifat asam ya. Nah, karena dia bersifat asam, maka cara paling mudah untuk mengetahui atau menganalisis ada asam barbiturat itu kita bisa gunakan titrasi ya. Titrasinya menggunakan basa kuat di situ. Karena walaupun dia sifatnya asam, si asam barbiturat ini dia sifatnya adalah asam lemah. Nah, karena dia sifatnya asam lemah, maka dibutuhkan basa kuat supaya bisa bereaksi dan menghasilkan garam di sini ya. Di sini ada natriumnya dan ada bagian asam barbituratnya, berarti kan dalam bentuk garam nih. Ini adalah cara paling sederhana supaya diketahui berapa jumlah asam barbituratnya dengan cara titrasi di situ. Dengan titrasi menggunakan basa kuat. Nah, terus selain juga menggunakan titrasi, tadi juga sudah dibahas juga bisa menggunakan spektrofotometer ya. Atau bisa di bagian UV-nya, karena tadi sudah dibahas juga bahwa si asam barbiturat ini dia mengandung gugus karbonil dan juga dia mempunyai gugus kromofor. Artinya apa? Artinya dia bisa menyerap sinar UV. Kalau dia bisa menyerap sinar UV, artinya bisa dibaca di spektrofotometer UV ya, gitu. Terutama di panjang gelombang, kalau kita lihat di sini itu di sekitar panjang gelombang 240 dan juga di 260 ya. Tergantung dari pH-nya.
Nah, gimana kalau misalnya kita mau pakai visible? Nah, biasanya kalau visible ini, tadi kan si asam barbiturat atau turunannya itu kan banyak ya. Nah, gimana cara bedainnya? Kita bisa gunakan metode penambahan dengan menggunakan natrium nitrit plus asam asetat di situ ya. Nanti hasilnya si asam barbiturat bisa berubah menjadi asam violurat di situ. Nah, asam violurat ini dia punya warna nih, ya, warna. Jadi beda dengan yang asam barbiturat aslinya di sinar UV atau pada panjang gelombang UV. Si asam violurat ini dia punya panjang gelombang di daerah visible. Ingat, kalau misalnya UV itu panjang gelombangnya, perhatikan ya, dari 200 nanometer sampai 400 nanometer untuk UV ya. Kalau untuk visible dia panjang gelombangnya mulai 400 nanometer sampai 800 nanometer ya. Nah, gimana kalau misalnya dia merupakan campuran kayak tadi? Kan kalau misalnya pakai UV mungkin bisa dengan cara diubah pH-nya, tapi kan agak susah ya. Kita bisa gunakan cara yang terakhir, yaitu dengan menggunakan instrumen HPLC atau KCKT, atau kepanjangannya berarti adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, pada kromatografi ini kita bisa tambahkan lampu ya, lampu. Nah, lampu ini itu bisa digunakan untuk menseleksi atau membedakan tuh antara aprobarbital di sini nomor 1 nih, butekal ya, pentobarbital, mepobarbital sama sekobarbital nih. Walaupun sama-sama turunan asam barbiturat nih, kelima senyawa ini itu bisa dibedakan dengan menggunakan KCKT atau HPLC ya. Namun harus ada namanya lampunya nyala nih. Saya lupa di sini lampunya dia digunakan di panjang gelombang berapa. Cuman harus ada lampunya. Karena ketika lampunya dia off atau mati, dia itu cuma ada satu puncak saja gitu ya. Tapi ketika lampunya on, maka dia bisa membedakan 5 senyawa ini. Sampai sini ada pertanyaan untuk perbedaan yang paling sederhana tadi nih. Titrasi, kemudian metode UV apa namanya, spektrometer visible sama KCKT, ada pertanyaan? Sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Bisa kedengeran suaranya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk hari ini sekian dulu ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bapak maaf, Bapak. Nah, kenapa? Jihan hadir, Pak. Rizky juga hadir, Pak. Udah ya. Nazwa juga hadir, Pak. Farah. Ya, izin live ya. Oke ya. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara terlarang gitu, makanya tadi digunakan forensik untuk mengidentifikasinya. Nah, ini adalah struktur utamanya dari asam barbiturat ya. Di sini dia mengandung atom N dan juga ada atom CO di situ ya, atau karbonil lah. Dengan struktur utamanya adalah cincin sikloheksana. Nah, yang diganti-ganti di asam barbiturat itu adalah gugus rantai sampingnya, yaitu adalah R1 sama R2. Karena dia namanya adalah asam barbiturat dan dia mengandung atau bisa melepaskan proton bebas di sini nih dari si N-nya di sini ya. Berarti dia umumnya bersifat asam ya. Nah, karena cara paling mudah untuk mengetahui atau menganalisis ada asam barbiturat itu kita bisa gunakan titrasi ya. Titrasinya menggunakan basa kuat di situ. Karena walaupun dia sifatnya asam, si asam barbiturat ini dia sifatnya adalah asam lemah. Nah, karena dia sifatnya asam lemah, maka dibutuhkan basa kuat supaya bisa bereaksi dan menghasilkan garam di sini ya. Di sini ada natriumnya dan ada bagian asam barbituratnya, berarti kan dalam garam nih. Ini adalah cara paling sederhana supaya diketahui berapa
adalah asam barbiturat dengan cara titrasi di situ. Dengan titrasi akan basa kuat. Nah, terus selain juga menggunakan titrasi, tadi juga sudah dibahas juga, bisa menggunakan spektrofotometer ya. Atau bisa di bagian UV-nya, karena tadi sudah dibahas juga bahwa si asam barbiturat ini dia mengandung gugus karbonil dan juga dia mempunyai gugus kromofor. Artinya apa? Artinya dia bisa menyerap sinar UV. Kalau dia bisa menyerap sinar UV, artinya bisa dibaca di spektrofotometer UV. Ya, gitu. Terutama panjang gelombang, kalau kita lihat di sini, itu panjang gelombang 240 dan juga di 260 ya. Tergantung dari pH-nya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau pakai visible? Nah, biasanya kalau visible ini, tadi kan si asam barbiturat atau turunannya itu kan banyak ya. Nah, gimana cara bedainnya? Bisa gunakan metode penambahan dengan menggunakan natrium nitrit plus asam asetat di situ ya. Nanti hasilnya si asam barbiturat bisa berubah menjadi asam violurat di situ. Nah, asam violurat ini dia punya warna nih, ya, punya warna. Jadi beda dengan yang asam barbiturat aslinya di sinar UV atau pada panjang gelombang UV, si asam violurat ini dia punya panjang gelombang di daerah visible. Ingat, kalau misalnya UV itu panjang gelombangnya, perhatikan ya, dari 200 nanometer sampai 400 nanometer untuk UV ya. Kalau untuk visible dia panjang gelombangnya mulai 400 nanometer sampai 800 nanometer ya. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya dia merupakan campuran kayak tadi? Kan kalau misalnya pakai UV mungkin bisa dengan cara diubah pH-nya, tapi kan agak susah ya. Kita bisa gunakan cara yang terakhir, yaitu dengan menggunakan instrumen PLC atau KCKT, atau kepanjangannya berarti adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, pada kromatografi ini kita bisa tambahkan lampu ya, lampu. Nah, lampu ini itu bisa digunakan untuk menseleksi atau membedakan tuh antara aprobarbital di sini nomor 1 nih, butekal ya, pentobarbital, mepobarbital sama sekobarbital nih. Walaupun sama-sama turunan asam barbiturat nih, kelima senyawa ini itu bisa dibedakan dengan menggunakan KCKT atau HPLC ya. Namun lampunya nyala nih. Saya lupa di sini lampunya dia digunakan di panjang gelombang berapa. Cuma ada lampunya. Karena ketika lampunya dia off atau mati, dia itu cuma ada satu puncak saja gitu ya. Tapi ketika punya on, maka dia bisa membedakan 5 senyawa ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk perbedaan yang paling sederhana tadi nih. Titrasi, kemudian metode UV. Sampai sini. Ada pertanyaan?